Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dibikinin kopi sama Mbep ya guys. Ditemani jempol mantan yang bergoyang, saya akan mendongeng sebuah film. 300 tahun setelah keruntuhan kota atas awan yang bernama Kota Zalem, ada seorang ilmuwan bernama Dr. Ido sedang mencari pretelan bekas sibog yang mungkin masih bisa didaur ulang nih guys. Di sana, dia menemukan potongan tubuh yang masih hidup. Lalu, Dr. Ido memperbaikinya dan memasangkannya pada tubuh robot milik anaknya yang telah meninggal nih guys. Singkat cerita, sibuk itu terbangun di sebuah kamar tidur. Dia tidak ingat dari mana dia berasal, bahkan namanya sendiri. Sibuk itu mencoba menanyakan jati dirinya kepada Dr. Ido. Namun, Dr. Ido sepertinya menutupi sesuatu nih guys. Di luar rumah, dia sangat kagum dengan kota yang mengapung di atas awan nih guys. Dr. Ido menjelaskan bahwa itu adalah Kota Zalem. Semua orang yang ada di sana bekerja untuk Kota Zalem dan belum pernah ada seorang pun yang pergi ke sana karena itu aturannya. Lalu si Bog itu meminta Ido untuk memberikannya sebuah nama. Dr. Ido memberinya sebuah nama Alita, sama seperti nama anaknya yang telah meninggal nih guys. Lalu Alita tiba-tiba sangat tertarik melihat sebuah pertandingan motorball di sebuah tayangan monitor. Saat Alita sedang memakan burger, Alita melihat seekor anjing lucu, lalu Alita pun memberinya makan. Tiba-tiba Alita melihat selebaran kertas sayembara untuk menangkap buronan yang berhadiah 20.000. Sampai-sampai Alita hampir terinjak oleh robot besar. Tapi Alita berhasil diselamatkan oleh pemuda tampan yang bernama Hugo. Namun Alita malah berlari untuk menyelamatkan seekor anjing yang hampir terinjak oleh robot besar tersebut nih guys. Hugo pun terlihat sangat kagum dengan keberanian Alita. Dan dari sinilah awal kedekatan mereka. Karena Alita sepertinya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama nih guys. Di suatu malam, Alita melihat Dr. Ido membunuh seorang siborg. Namun Alita pura-pura tidak tahu. Singkat cerita, Alita berpapasan dengan Siren, mantan istri Dr. Ido. Siren kaget melihat tubuh robot anaknya yang dipakai oleh Alita nih guys. Lalu Dr. Ido menjelaskan semuanya pada Siren. Di lain sisi, Alita sangat tertarik melihat Hugo yang sedang bermain motorball. Lalu Alita pun ikut bermain motorball. Sepertinya di masa lalu Alita bukan orang sembarangan nih guys. Terlihat dari keberanian Alita dan cara Alita yang dapat dengan cepat menguasai permainan tersebut nih guys. Di sana Alita berpapasan dengan Japan, seorang hunter warrior yang sangat kejam nih guys. Singkat cerita, Alita dan Hugo semakin akrab. Hugo berusaha untuk membantu Alita mendapatkan kembali ingatannya. Di malam hari, Alita diam-diam mengikuti Dr. Ido yang menurutnya sangat mencurigakan. Alita melihat Dr. Ido akan membunuh seseorang. Alita pun berusaha menggagalkannya nih guys. Namun ternyata Dr. Ido telah dijebak oleh Grewiska dan kawan-kawannya yang sengaja ingin membunuh Dr. Ido. Karena khawatir, Dr. Ido menyuruh Alita untuk kabur. Namun tidak diduga, Alita malah bertarung dengan para sebog itu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Dan saat itulah Alita mengingat sedikit masa lalunya yang sedang berperang di bulan dengan seseorang yang memanggilnya dengan kode 99. Alita pun mengetahui bahwa Dr. Ido adalah seorang hunter warrior. Lalu Alita bertanya, tubuh siapa yang dia pakai sekarang? Dr. Ido menjelaskan bahwa itu adalah tubuh robot yang dibuat untuk anaknya. Namun, belum sempat digunakan, anaknya keburu meninggal oleh seorang sebog yang berusaha mencuri obat nih guys. Di lain sisi, setelah Siren membahas pertandingan motorball bersama Victor, tiba-tiba Grewiska datang, mengadu bahwa dirinya telah dikalahkan oleh wanita sibog yang menguasai teknik bertarung pansirkan. Lalu Siren mengupgrade tubuh Grewiska karena Siren dijanjikan untuk pergi ke Zalem. Di lain sisi, Dr. Ido menolak keinginan Alita untuk bergabung dengan Hunter Warrior. Alita menjelaskan bahwa dia membutuhkan situasi yang sangat berbahaya agar dia bisa mengingat kembali jati dirinya. Namun, Dr. Ido tetap menolaknya nih guys, karena Dr. Ido ingin Alita menjadi seperti anaknya. Alita pergi menonton pertandingan motorball bersama Hugo. Di sana, Alita melihat Siren sedang bersama Victor. Ternyata, Hugo adalah anak buah Victor yang mendapatkan uang dengan cara membegal dan mempreteli robot-robot cyborg nih guys. Singkat cerita, Hugo dan teman-temannya mengajak Alita pergi melihat pesawat yang tenggelam bekas pertempuran Kota Zalem. Untuk membantu Alita mengingat masa lalunya nih guys. Alita pun langsung masuk ke pesawat tersebut. Tidak diduga, pesawat tersebut merespon gerakan Alita, hingga Alita berhasil menemukan sebuah tubuh robot yang sangat canggih dari Kota Zalem. Alita meminta Dr. Ido untuk memasangkan tubuh robot itu kepadanya, karena Alita merasa tubuh robot itu memiliki kekuatan yang Alita butuhkan untuk dapat mengalahkan Grewiska dan pasukannya. Namun Dr. Ido tetap menolaknya nih guys. Lalu Alita memutuskan untuk bergabung dengan Hunter Warrior tanpa sepengetahuan Dr. Ido. Alita pun pergi ke markas Hunter Warrior. Di sana ada Japan yang terlihat sangat meremehkan Alita. Bahkan semua orang yang di sana juga mentertawakan Alita.
Lalu Alita meminta agar para Hunter Warrior bersatu untuk membantunya melawan Grewiska dan pasukannya. Namun malah diejek oleh Japan. Melihat Japan yang sombong, Alita pun menghajar Japan dengan mudah. Namun Alita menantang semua orang yang ada di markas tersebut. Jika Alita menang, maka mereka semua harus membantunya melawan Grewiska. Lalu Alita pun bertarung melawan para Hunter Warrior yang menentangnya nih guys. Kemudian datanglah Dr. Ido menghentikan keributan di sana. Tiba-tiba Grewiska datang untuk menangkap Alita dengan tubuh baru yang lebih kuat dan lebih canggih nih guys. Orang-orang di sana tidak ada yang mau membantu Alita karena tidak ada hadiahnya. Lalu Grewiska menantang Alita untuk adu mekanik di ruangan bawah tanah. Lalu terjadilah pertarungan yang sangat keren. Namun sayang, tubuh Alita harus hancur terpotong-potong oleh rantai Grewiska. Saat pertarungan berlangsung, Alita kembali mengingat masa lalunya yang sedang berlatih. Walau tersisa satu tangan, Alita berhasil mencabut mata Grewiska. Lalu datanglah Dr. Ido menyelamatkan Alita dan membawanya pulang. Dr. Ido memperbaiki Alita dengan memasangkan tubuh robot dari Zalem yang berteknologi nano nih guys. Tubuh robot itu terlihat langsung menyesuaikan dengan bentuk tubuh Alita. Akhirnya Alita tahu jati dirinya yang sebenarnya. Lalu Alita pergi menemui Hugo. Alita memberitahu bahwa tubuhnya sekarang menjadi lebih sensitif dengan tubuh barunya. Lalu mereka pun Duh, batuk. Batuk lagi guys. Di lain sisi, terlihat Grewiska sedang ngamuk karena dikalahkan oleh Alita. Tiba-tiba, Vector yang dikendalikan oleh Nova memerintahkan Grewiska untuk membawakan jantung Alita. Di pagi hari, Alita menemui Hugo yang baru bangun tidur. Alita bertanya tentang impian Hugo yang ingin pergi ke kota Zalem. Tiba-tiba Alita mengeluarkan jantungnya, yang pasti sangat mahal jika dijual, agar Hugo bisa segera pergi ke kota Zalem. Vector menghasut Hugo agar membujuk Alita untuk ikut pertandingan motorball. Karena Hugo yang memintanya, Alita pun setuju untuk mengikuti turnamen motorball. Namun, pertandingan itu ternyata hanyalah jebakan. Vector menjanjikan 500.000 kepada Hunter Warrior untuk membunuh Alita dalam pertandingan motorball tersebut. Di lain sisi, Hugo memutuskan untuk berhenti menjadi tukang pretel cyborg. Namun, Japan yang dendam pada Hugo mencari alasan untuk membunuh Hugo dengan menuduh Hugo telah membunuh seorang cyborg. Lalu Hugo lari mencoba kabur dari serangan Japan. Di lain sisi, Dr. Ido memberitahu Alita bahwa ada yang aneh dengan para peserta pertandingan, yang isinya para Hunter Warrior. Dr. Ido memberitahu Alita bahwa itu bukan pertandingan, tapi perangkap untuk membunuh Alita nih guys. Alita yang telah mengetahui rencana tersebut berhasil mengalahkan mereka satu persatu dengan sangat keren. Saat pertarungan masih berlangsung, Alita mendapat panggilan dari Hugo yang sedang diburu oleh Japan. Alita pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Hugo sambil bertarung dengan para Hunter Warrior. Namun saat mencoba menyelamatkan Hugo, Alita kecewa melihat berita Hugo seorang pembunuh dan menjadi buronan. Lalu Hugo ditusuk oleh Japan. Alita membawa Hugo ke sebuah ruangan. Hal itu diketahui oleh Siren. Namun Siren yang merasa kasihan tidak memberitahu Victor. Bahkan Siren memberi solusi untuk Alita. Lalu Alita keluar menemui para Hunter Warrior dengan membawa kepala Hugo. Japan yang merasa dibohongi meminta Alita untuk menyerahkan kepala Hugo. Namun robot Hunter menganggap Japan sebagai pencuri hadiah orang lain dan melanggar undang-undang pabrik. Hal itu dimanfaatkan oleh Alita untuk menembas wajah Japan tanpa khawatir dianggap buronan. Alita membawa kepala Hugo kepada Dr. Ido dan menjadikannya Hugo seorang cyborg. Di lain sisi, Siren memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, dan dia sudah tidak ingin lagi untuk pergi ke Zalem. Alita yang merasa bersalah pergi ke markas Victor untuk membalas dendam. Alita membawa pedang Damaskus milik Japan dan membantai semua robot penjaga nih guys. Hingga akhirnya Alita berhasil menemui Victor. Tiba-tiba Alita diserang oleh Grewiska. Lalu Alita kembali mengingat masa lalunya saat berperang untuk menghancurkan kota Zalem. Lalu Alita berhasil mengalahkan Grewiska dengan sekali tebas nih guys. Setelah membunuh Victor, tiba-tiba Dr. Ido memberitahu Alita bahwa Hugo sedang berusaha naik ke Zalem. Lalu Alita berusaha meyakinkan Hugo bahwa Nova memanfaatkan Hugo agar dia bisa menangkap Alita nih guys. Hugo berusaha naik karena telah menjadi buronan. Hugo menganggap satu-satunya tempat yang aman adalah kota Zalem. Tiba-tiba Nova menekan sebuah tombol yang membuat sebuah cincin bergerigi melesat ke arah mereka. Walau berusaha menghindar, tapi loncatan Hugo tidak cukup tinggi untuk menghindarinya nih guys. Hal itu membuat Hugo harus terpotong-potong dan terjatuh dari ketinggian karena tidak berhasil diselamatkan oleh Alita.
Di akhir film, Alita disambut di arena pertandingan sebagai juara. Dia memandang kota Zalem dengan penuh amarah. Oke, terima kasih telah menonton teman hayalan sampai akhir. Sampai jumpa.